Ya, mulai aja ya. Aduh, mohon maaf nih. Suaranya agak serak. Doain ya sehat-sehat terus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Visoko Rahmanutama Putro dari Universitas Binawan. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas UAS saya untuk mata kuliah elektro dan sumber fisis. Ya, untuk teman-teman ketahui, dosen pengampu saya, Bu Firdausia, memberikan tugas ini kepada seluruh mahasiswanya untuk menjelaskan tentang beberapa modalitas yang bisa digunakan untuk dunia fisioterapi. Dalam hal ini, modalitas yang saya gunakan adalah infrared. Ya, infrared adalah pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 7.700 Armstrong sampai 4 juta Armstrong. Namun yang digunakan untuk pengobatan fisioterapi antara 7.700 Armstrong sampai 120.000. Jadi infrared itu banyak ya teman-teman. Dari 7.700 sampai 4 juta Armstrong. 4 juta Armstrong. Ini dibaca Armstrong, yaitu panjang gelombang. Tetapi yang digunakan untuk visio, hebat banget ya, bisa berubah, adalah 7.700 sampai anggaplah 150 Kak Armstrong. Yang dipakai untuk fisioterapi ya teman-teman. Dan sumbernya inframerah ini atau infrared bisa diambil dari matahari yang alami. Alaminya dari sun atau sinar matahari. Matahari. Teman-teman, kebetulan saya dapat pinjaman device, jadi agak canggung ya kenapa warnanya bisa merah atau biru. Dan selain dari matahari, teman-teman juga bisa dapat inframerah tuh dari buatan, yaitu dari bantalan listrik dan karbon pendek. Sedikit info aja untuk dari matahari ini, jadi nggak cuma infrared doang yang di matahari, jadi banyak cahaya. Salah satunya ada infrared ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mengandalkan dari sinar matahari, kita nggak bisa fokus untuk cari infrarednya untuk pengobatan. Jadi ada yang dengan cara apa? Ada infrared yang bisa kita buat atau mendapatkan cahaya infrared itu dari buatan, yaitu dari bantalan listrik, dari lampu non luminous, lampu pijar, lampu luminous infrared.
Lampu tersebut akan mengeluarkan sinar inframerah gelombang panjang, pendek, dan sinar visible. Jadi biasanya kalau infrared itu di rumah sakit atau teman-teman bisa lihat di tempat lain atau mungkin bisa searching di YouTube, warnanya merah ya. Merah ini hanya tambahan warna saja. Sebenarnya dia visible. Tidak berwarna. Tidak berwarna infrared ya teman-teman. Nah, kalau dari yang karbon pendek sendiri, dia itu ada masuk ya kamera, sorry. Dia itu ada sinar visible dan ultraviolet. Jadi nggak inframerah doang. Kalau dari bantalan listrik itu mungkin kumparan-kumparan ya, yang namanya juga ini elektro dan sumber fisik, jadi memadukan konsentrasi elektro untuk fisioterapi gitu. Elektro ya kelistrikan. Gitu ya teman-teman. Jadi karbon pendek ini ultraviolet, ada ultravioletnya. Gitu. Dan klasifikasinya ada, setahu saya ada 2 atau 3 gitu ya. Maksudnya ada beberapa buku atau jurnal-jurnal yang menyebutkan ada 3 gelombang, yaitu kita pakai yang 2 aja. Yang pertama ada di gelombang panjang. Nah, gelombang panjang ini panjang gelombangnya sama dengan, biasanya kalau nggak salah tuh 12.000 sampai 150.000. 12.000 sampai 150.000. Ini dihapus dulu sebenarnya. Biasa digunakan untuk penetrasi yang superficial. Superficial ini bisa dibilang itu kalau teman-teman hanya butuh infrared untuk di daerah permukaan kulit aja. Jadi nggak terlalu dalam gitu ya. Dan gelombang pendeknya, panjang gelombangnya biasanya 7.700 sampai 12.000 Armstrong. 7,7 K, anggap aja gitu ya teman-teman, sampai 12 K Armstrong. Digunakan untuk menjangkau
bagian yang lebih dalam. Jadi teman-teman ketahui kalau misalnya panjang gelombangnya lebar ya, dari 12K atau 12.000 sampai 150.000 Armstrong, itu hanya untuk yang superficial atau hanya di permukaan. Jadi mungkin otot-otot permukaan gitu ya untuk terapinya. Nah, ada juga yang gelombang pendek nih. Panjang gelombangnya itu 7.700 sampai 12.000. Digunakan untuk menjangkau bagian yang lebih dalam, seperti pembuluh darah kapiler, pembuluh darah limfe, dan ujung-ujung syaraf dan jaringan di bawah kulit. Jadi dijangkauannya lebih dalam. Gitu. Dan ini bisa dibilang tipe A, ini tipe B. Setahu saya ada yang lebih pendek lagi. Sorry, lebih lebih pendek lagi. Itu kurang lebih yang tipe C, cuman lebih di permukaan lagi. Itu panjang gelombangnya kalau nggak salah 3.000 sampai 10.000 mm. Jadi kalau ini saya hapus ya teman-teman. Kalau Armstrong itu kalau nggak salah sebenarnya 10 pangkat min 10. Jadi dia kecil sekali. Kalau yang gelombang milimeter itu 10 pangkat min 3. Ini adalah satuan-satuan dasar fisika. Satuan-satuan dasar fisika. Jadi kalau nama Armstrong itu belum tentu, walaupun 150.000, dia tuh lebih, bukan berarti panjang ya teman-teman. Gitu. Kita akan masuk ke efek fisiologis. Efek fisiologis. Di antaranya apa? Infrared dapat meningkatkan metabolisme. Metabolisme, jadi proses metabolisme yang terjadi pada lapisan superficial kulit atau permukaan yang paling luar akan meningkat sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan akan naik. Suplai darah naik. Gitu. Jadi darah itu kan kalau di tubuh kita mengangkut oksigen, air, zat makanan, dan zat-zat lainnya ya. Jadi bisa meningkatkan metabolisme sehingga suplai darahnya naik. Gitu. Dan juga pula sebagai pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Jadi setelah darah itu dipakai, dia kan kayak masuk dari vena, keluar dari aorta gitu ya. Kalau keluar bawa zat-zat bagus gitu. Kalau misalnya masuk bawa zat bagus, keluarnya keluar bawa zat bagus, masuk buang kotoran lah, intinya kayak gitu. Zat-zat yang telah sisa-sisa metabolisme itu. Yang kedua ini efek umumnya ya, yang paling besar.
Vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi pembuluh darah ini, jadi ketika kita menyinari inframerah, kulit akan tampak kemerahan, tapi nggak merata. Jadi hanya di bagian, misalnya teman-teman infrared di daerah forearm ini ya. Jadi ntar yang akan berubah warnanya yang daerah sini aja, tidak menyeluruh. Nah, vasodilatasi itu ya peningkatan pembuluh darah kapiler gitu. Jadi peningkatan pembuluh darah kapiler. Dan kembali lagi dengan meningkatnya sirkulasi darah, peningkatan vasodilatasi, peningkatan metabolisme ini, jadi akan meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan gitu. Dan kadar sel darah putih antibodi dalam jaringan akan meningkat. Jadi hal itu akan menyebabkan pemeliharaan atau maintenance jaringan lebih baik lagi, dan melawan terhadap agen penyebab radang juga semakin baik. Gitu. Berikutnya pigmentasi. Pigmentasi di sini sorry teman-teman, agak kurang sehat. Pigmentasi pada jaringan yang bersangkutan. Maksudnya jadi kayak kalau pigmentasi itu berhubungan pasti dengan kulit ya. Jadi pigmen itu warna kulit. Jadi biasanya agak sedikit gosong gitu ya. Mungkin sudah dari vasodilatasi jadi pigmentasi. Perubahan warna kulit. Yang berikutnya akan ada efek fisiologisnya, itu salah satunya pengaruh dalam saraf sensorik. Jadi pemanasan ringan berpengaruh sedatif terhadap ujung saraf sensorik, sedangkan pemanasan berlebihan akan menimbulkan iritasi. Bisa iritasi juga ya teman-teman. Jadi kebetulan saya adalah apa ya, bisa dibilang terapis atau maser. Sometimes untuk kasus-kasus yang berat saya membutuhkan bantuan dari inframerah untuk masa saya ketika saya lihat ototnya sangat kaku sekali. Jadi untuk mempermudah kerja saya menggunakan bantuan modalitas inframerah gitu teman-teman. Dan pada saat awal-awal saya mempunyai, ini cerita sedikit ya. Pada saat awal-awal saya mempunyai perangkat tersebut, saya kurang teliti untuk menempatkan posisi lampunya ke kulit pasien. Jadi mungkin terlalu dekat dan ada efek fisiologisnya yaitu iritasi. Jadi kulitnya agak gosong gitu, gosong yang berlebihan karena terlalu dekat dia. Ya, terlalu dekat saya menginstall inframerah ke daerah punggung waktu itu. Mohon ini jadi pelajaran, jangan ditiru. Maafkan kelelahan saya. Terus kita hapus teman-teman yang ini.
Efek fisiologis selanjutnya pengaruh pada jaringan otot, mempengaruhi jaringan otot. Jadi penjelasannya adalah selain kenaikan temperatur dari inframerah tersebut yang akan membantu relaksasi otot, juga akan meningkatkan kemampuan otot untuk berkontraksi gitu. Jadi terus kayak spasme atau kaku otot itu akan menurun karena efek panas yang dihasilkan oleh inframerah gitu. Dan membuang asam laktat yang penyebab utama terjadinya spasme. Asam laktat itu setahu saya teman-teman, mohon koreksi kalau salah. Jadi dia itu adalah sisa-sisa pembakaran setelah kita berolahraga biasanya kayak gitu atau beraktivitas. Jadi gula di dalam tubuh kita itu akan dibakar menjadi energi oleh tubuh untuk beraktivitas. Jadi makanan kita ini sedikit nyerempet-nyerempet makanan masuk ke tubuh. Nah, diproses jadi energinya itu dengan cara pembakaran. Ya, anabolisme, katabolisme begitu. Masuk ke tubuh, dibakar untuk aktivitas, dibakar untuk aktivitas akan menjadi energi. Dan sisa pembuangannya asam laktat. Saya mengetahui ini karena saya kebetulan suka olahraga juga walaupun badan saya besar gini teman-teman. Ini kurang lebih prosesnya makanan masuk ke dalam tubuh, terus dibakar untuk aktivitas. Ini kayak gula, karbohidrat, vitamin segala macam lah. Lalu proses secara garis besar ya teman-teman. Akan jadi energi dan asam laktat. Asam laktat ini biasanya yang buat badan kita pegal-pegal teman-teman. Jadi kalau misalnya mungkin habis main bola, main futsal, main bulu tangkis gitu. Seger badan kita ngeluarin energi, keringat keluar, sisa-sisa pembuangan racun-racun kayak nikotin dan hal-hal yang sudah tidak diperlukan tubuh itu keluar. Nah, setelah beberapa jam kemudian, mungkin paginya atau besoknya akan terjadi pegal-pegal, itu disebabkan oleh asam laktat. Ya, kurang lebih itu teman-teman. Semoga infonya bermanfaat. Sedikit intermezzo. Dan efek fisiologis lainnya adalah destruksi jaringan. Kita sudah tahu destruksi itu apa? Destruksi adalah penghancuran. Itu bahasa Inggris yang kita serap menjadi bahasa Indonesia. Jadi ya, kerusakan atau penghancuran. Kerusakan jaringan itu timbulnya karena penyenaran yang berlebihan. Yang saya kayak kasih tahu tadi. Mungkin waktunya lama dan jaraknya terlalu dekat gitu. Nanti bisa jadi destruksi jaringan karena nggak ada tubuh tuh nggak bisa toleransi lagi kepada sinar inframerah tersebut. Berikutnya, peningkatan temperatur tubuh. Yang kita tahu bahwa inframerah itu sifatnya memang panas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi kedinginan, nggak ada kayu bakar untuk panas, bisa pakai infrared gitu. Tapi itu tidak disarankan ya. Dan harus berhati-hati untuk pemakaiannya. Hal ini terjadi bila penyiraman dilakukan pada area tubuh secara luas.
dalam waktu yang lama. Dan akan berpengaruh juga pada penurunan tekanan darah sistemik, diastolik atau sistolik. Efek fisiologis selanjutnya adalah mengaktifkan kelenjar keringat. Mengaktifkan kelenjar keringat. Gitu. So, I will try to make the English. When the kelenjar keringat aktif, campur ya teman-teman. When we use the infrared, the skin will release the keringat. Jadi rangsangan panasnya, bahasa Indonesia lagi, akan dibawa ke ujung syaraf sensorik, akan mengaktifkan kerja kelenjar keringat pada daerah yang diberi penyinaran. Gitu. Kurang lebih ini efek fisiologisnya. Teman-teman bisa mungkin ada tambahan referensi lain, kurang lebih. Pertama, meningkatkan metabolisme tubuh, jadi suplai darah naik. Terus vasodilatasi pembuluh darah, peningkatan pembuluh darah kapiler, pigmentasi, yaitu perubahan warna kulit. Terus ada mempengaruhi saraf sensorik juga, mempengaruhi jaringan otot, destruksi jaringan bila berlebihan. Terus di note peningkatan temperatur tubuh wajar karena sifatnya inframerah itu panas. Dan mengaktifkan kelenjar keringat, kita akan bisa berkeringat dengan infrared. Tapi bukan berarti itu jadi pengganti olahraga ya teman-teman. Salah, karena ada efek temperatur tinggi jadi mengeluarkan keringat. Itu kurang lebihnya. Dan saya ingin menjelaskan, ini dihapus nggak ya? Oke, ini dulu nih. Efek terapeutiknya. Efek terapeutiknya bila mild heating akan menjadi, kalau mild ya, mild itu sedang ya. Mild itu akan mengurangi nyeri, gampangnya gitu. Mengurangi nyeri, penurunan nyeri atau turun nyerinya. Berikutnya kalau kita kasih yang lebih strong lagi jadi bisa akan terjadi counter iritasi. Kalau kasih yang strong, counter sorry, dihapus. Irritation. Counter iritasi yang dimaksud adalah sama penurunan nyeri juga, tapi yang lebih efeknya lebih mantap lah gitu. Dan bisa jadi nyeri juga apabila efek terapeutiknya bisa jadi nyeri karena substansi P-nya kalau berlebihan ya, nyeri
karena substansi P-nya substansinya ikut terbuang dari proses metabolisme. Efek fisiologis ini jadi efek terapeutik juga ya teman-teman. Jadi bisa merelaksasi otot itu akibat dari pengaruh jaringan otot ini. Dan meningkatkan suplai darah. Jadi gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman. Dan menghilangkan sisa-sisa metabolisme. Jadi kayak keluar dari kelenjar keringat. Ini. Sisa-sisa metabolisme dari ini. Jadi kurang lebih sama, cuman ini lebih ke efek terapeutiknya, ini efek fisiologis secara luas. Jadi kita masuk ke kontraindikasi. Izin teman-teman, ini saya hapus dulu. Next aja. Kontraindikasi. Tahu gitu mah nggak usah. Itu ya teman-teman. Nggak usah dihapus-hapus, di next aja. Soalnya izin ini pinjaman ya. Kebetulan saya dapat fasilitas dari teman saya gitu. Kontraindikasinya diantaranya daerah dengan insufiensi darah akan mengakibatkan gangguan sensibilitas kulit. Ini kontraindikasinya diantaranya ini. Dan bisa menyebabkan pendarahan. Menyebabkan pendarahan. Dan kontraindikasinya itu kalau bisa jangan dipakai kepada ibu hamil. Tidak disarankan. Untuk ibu hamil. Perempuan mens. Kalau ada tumor, implan, dan kanker. Ya. Jadi ini ya, tidak disarankan untuk ibu hamil, perempuan menstruasi, pasien atau teman-teman kita yang mengidap tumor, kalau ada implan, dan cancer. Cancer ini lebih ke tumor yang ganas ya teman-teman. Dan bahayanya akan bisa menyebabkan luka bakar. Seperti pengalaman yang saya ceritakan sebelumnya ya teman-teman. Terus ada electric shock. Kalau mungkin kabelnya kurang bagus teman-teman, ya karena memang sumbernya kan dari listrik ya 220 PLN, bisa menyebabkan electric shock.
Kalau penggunaan berlebihan bisa jadi pusing. Ini nggak jadi sama sekali pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Terus pingsan. Jadi kalau pingsan ini lebih ke para sinar merah bukan untuk cedera ya, untuk kayak misalnya ada gangguan-gangguan tertentu gitu ya. Misalnya untuk di dada, kemarin ada jurnal saya dapat jurnal, ternyata inframerah itu bisa meningkatkan pH dalam tubuh. Gitu. Jadi menstabilkan pH. Jadi yang pH-nya turun bisa naik, yang asam terlalu asam bisa naik, jadi pH normal 7,3 sampai 7,8 pH-nya, nilai pH-nya. Kalau pH-nya terlalu basah, dia akan turun gitu. Pusing, pingsan, dan menggigil. Ini kalau teman-teman pakainya itu ya. Teman-teman pakainya ke orang-orang yang pengguna infrared bukan cedera. Jadi biasanya kayak gini. Gitu. Next. Penggunaan. Ini biar nggak salah kayak saya teman-teman. Jarak lampu ke objek yang disarankan. Yang disarankan berapa? 30, kurang lebih ya teman-teman, 30 sampai 45 cm. Tergantung berapa watt lampu inframerahnya gitu. Kalau misalnya wattnya kecil mungkin 70 watt, bisa agak lebih dekat, tapi kalau misalnya wattnya besar harus agak jauh gitu. Karena takut yang disebabkan bahaya-bahaya ini. Jadi takutnya kalau pengaplikasiannya terlalu dekat, bahaya ini akan timbul, takutnya kayak gitu. Nah, dan ini juga nggak mutlak, tergantung toleransi, depend on toleransi pasien. Jadi tubuh pasien itu berbeda-beda teman. Kalau lihat fisiknya kuat gitu, mungkin besar kayak saya, alhamdulillah sehat, bisa kalau lagi cedera ya, bisa agak boleh lebih dikit, mungkin 35 cm atau 40 gitu. Kalau misalnya lihat juga, misalnya ada pasien yang kira-kira ringkih tapi butuh modalitas inframerah, agak jauh gitu, karena cukup mungkin bisa jadi kulitnya tipis atau segala macam gitu. Durasinya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Kembali tergantung pada kondisi pasien. Terus dosisnya bisa digunakan 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Bisa dibilang kalau misalnya 3 sampai 5 kali, kalau intens banget mungkin Senin kena modalitas, maksudnya treatment, Selasa kosong, Rabu treatment lagi gitu. Bisa jadi 4 kali kalau itu. Tapi kalau misalnya butuh kayak atlet, butuh pulih lebih cepat, mungkin bisa dimaksimalkan di 5 kali. Itu. Dan ini kira-kira gambarnya teman-teman. Kalau yang saya ceritakan, saya punya kalau saya itu kayak beli, bukan endorse ya, tapi produsen lampu yang salah satunya yang mengeluarkan, yang saya pakai, ini pengalaman saya, Philips. Dia ada lampu inframerahnya.
Jadi gini biasanya bentuknya. Di e-commerce tuh ada ini merah. Ini itunya ya, lampunya. Dan dia biasanya ada gagangnya lagi teman-teman. Ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi kayak konde gitu. Set. Ini ada jepitannya. Kurang lebih kayak gini bentuknya. Ini kayak lampu kosong, jadi ini install ke sini. Gitu. Ada juga di beberapa e-commerce yang ini ada timernya. Pakai timer. Jadi ada kayak timer tuh kayak mesin otomatis. Jadi kapan kita membutuhkan waktu, berapa lama penyinaran, jadi dia otomatis mati sendiri. Kurang lebih kayak gini. Ya, terima kasih teman-teman, sudah selesai akhirnya. Thank you. Dan sedikit cerita teman-teman, ini boleh sambil duduk ya, lumayan berdiri terus. Saya sendiri itu kayak yang saya sudah beri info ke teman-teman sekalian, adalah salah satu terapis, tapi saya non resmi ya teman-teman. Saya non resmi, saya kursus, punya sertifikasi, cuman tidak ada legal secara secara apa ya? Secara pendidikan lah. Jadi kursusnya itu kan bersifat non formal. Saya menggunakan modalitas inframerah ini untuk membantu mempermudah saya merilis asam-asam laktat itu yang tadi terjadi spasme. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi spasma itu saya rilis, jadi dengan ada pijatan dan penyinaran di inframerah. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini salah satu kenapa saya memilih modalitas infrared, karena saya sudah mengaplikasikannya. Jadi tidak terlalu asing gitu ya untuk memilih atau untuk untuk menjelaskan. Walaupun ya dari beberapa mungkin mata saya ngelihat layar lain gitu ya. Karena saya memang kalau secara teori harusnya paham ya, cuman harusnya ini nggak bisa dijelasin, tapi nggak apa-apa biar teman-teman tahu lah, karena kita sama-sama belajar gitu. Demikian kurang lebih presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa sedikit paham walaupun bahasanya agak berlibat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas pada presentasi ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Saya kurang sehat.